Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mas Agung. Tumbennya kita pagi-pagi Pak. Iya. Biasanya kita siang terus, lagi segar-segarnya kita langsung podcast Pak ya pagi-pagi Pak. Iya, semoga dengan semangat pagi kita lebih semangat lagi. Amin, alhamdulillah. Dan pada hari ini kita karena di masa pandemik seperti ini Pak, masih banyak orang-orang yang masih pagi-pagi itu nggak terlalu banyak aktivitas gitu. Jadi ada yang tetap di rumah, ada yang takut, ada yang ini. Nah, sebenarnya sih banyak kekacauan, kegalauan, apalagi di bidang bisnis Pak ya. Banyak yang pedagang yang mengeluh dan lain-lain. Saya tadi pas waktu perjalanan ke sini nih Pak nih melihat biasanya pedagang ini ada di situ, tapi tiba-tiba pas pandemi nggak ada. Oh, kenapa tuh? Kayaknya sih pandemi ini membawa sebuah bencana gitu Pak. Tapi pada hari ini kita akan membicarakan terkait tentang motivasi kan Pak ya. Iya. Boleh dong motivasi tentang pandemi Pak. Oke, jadi tema kita di hari ini tentang motivasi ya. Iya. Dan saya beri judul dengan terima kasih Corona. Lah kok terima kasih sih Pak? Ya benar, terima kasih. Oh, bisa? Gimana maksudnya terima kasih gimana ya Pak? Karena kan sudah ada ayatnya ya di kitab suci. Iya. Bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Jadi ketika kita diberikan ujian, berarti sikap kita harus ngapain? Kita harus tetap menjalani ujian tersebut. Ya, karena kita hidup masih di dunia. Iya. Nah, ketika kita masih hidup di dunia, berarti kita salah satu peserta ujian. Ya. Nah, disinilah saya melihat bahwa dari musibah, dari problem yang ada di kehidupan kita, seharusnya ketika kita tahu bahwa itu adalah ujian yang Tuhan berikan kepada kita, berarti sikap kita harus berusaha untuk selalu positif. Ya, karena Tuhan tidak akan menguji manusia melebihi kapasitasnya. Oh, iya juga. Ya, karena kalau menguji sampai di luar kapasitas si manusia, saya yakin ya, kehidupan manusia di bumi ini akan musnah. Karena manusia tidak sanggup menerima ujian yang Tuhan berikan, karena di luar kapasitas kita. Nah, saya yakin apapun musibahnya, apapun problemnya, ketika Tuhan berikan, pasti manusia sanggup menjalaninya, malah mencari jalan keluarnya yang terbaik, asal manusia mau pandai bersyukur. Iya betul. Ya, jadi memang bersyukur itu paling gampang ketika dalam keadaan yang lapang. Tapi dalam keadaan yang sulit, manusia biasanya banyak mengeluh. Iya. Ya, karena memang itu juga sudah ada ayatnya, manusia itu tempatnya mengeluh, berputus asa. Padahal di ayat tersebut juga bahwa Tuhan itu ketika manusia mau bersyukur di setiap masalah itu bersamaan juga dengan solusinya. Oh iya, jadi tapi ketika seseorang itu ini Pak, yang kayak tadi itu kayak pedagang yang tadi tuh Pak. Pedagang yang tadi kan misalnya contoh dia kan sudah tidak berdagang lagi karena akibat dampak corona ini atau misalnya pandemik ini. Itu bersyukurnya harus belah mana ya Pak? Nah saya nggak tahu ya, karena saya nggak dengar langsung dari pedagang itu kenapa dia nggak berdagang. Tapi kita mencoba untuk memberikan perumpamaan aja yang persepsikan seperti seperti bahwa karena corona lah pedagang itu tidak berdagang lagi. Nah, itu harus kita syukuri. Siapa tahu Tuhan itu memberikan rezeki dari sumber yang lain. Ya, tapi ketika pedagang itu mengutuk keadaan, karena corona nih dagangan gue nggak laku, ya. Iya gitu ya. Karena corona nih gue sulit cari nafkah.
Iya, padahal pedagang, Be. Ya, apakah itu akan mengubah dengan kita mengutuk keadaan? Ya, akan menjadi lebih baik? Kan enggak juga. Iya, tidak. Malah semakin kita mengutuk keadaan, karena ucapan manusia itu kan doanya. Ya, makanya kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Itu akan menjadi self hypnosis ketika kita terus mengulangi ucapan-ucapan kita. Kalau yang positif ya alhamdulillah, itu akan kembali ke diri kita yang positif. Tapi kalau yang negatif itu kembali ke kita. Oh iya, berarti apapun kondisinya kita harus tetap berpositif sangka, berprasangka baik gitu ya. Benar, karena Tuhan itu kan tergantung dari prasangka hambanya. Ya, yang menciptakan corona siapa? Ciptakan corona nggak tahu dari cheat, nggak tahu dari Siapa yang menciptakan corona? kali dari sono, dari negeri sono gitu. Negeri mana? Yang menciptakan Wuhan siapa? Yang menciptakan Wuhan siapa? Dari yang menciptakan Wuhan ya dari dulu ada dari sono. Xi Jinping. Ya, yang menciptakan Wuhan dan orang-orang yang ada di dalam Wuhan itu kan Tuhan. Ya. Jadi memang kita jangan menyalahkan Wuhan ya atau orang-orang yang tinggal di Wuhan. Ini memang sudah kehendak Tuhan. Ya, kalau ini bukan kehendak Tuhan, nggak akan terjadi. Ya, berarti Tuhan itu sudah mengizinkan, Allah sudah mengizinkan bahwa corona ini hadir di dunia ini. Ini juga apa namanya? Saya alami pada awal-awal tahun 2020 kan, karena memang wabah corona ini sudah terdengar di media massa ya, dari akhir tahun 2019 ya. Oh iya, dari 2019 dulu ya di sana. Desember kalau nggak salah, November gitu, sudah terdengar apa namanya Wuhan ini mendapatkan dampak corona ini yang luar biasa gitu, sampai kota sebesar itu harus di lockdown, orang-orang tidak bisa beraktivitas. Ketika awal tahun, saya merasa bahwa corona ini nggak mungkin ke Indonesia, apalagi orang-orang Indonesia kan hidupnya itu bersih, mayoritas agamanya Islam. Kita sering berwudu, ya. Berwudu ini kan kita menjaga kebersihan juga, ya. Nah, terus apa-apa yang kita konsumsi juga bukan hal-hal yang dilarang agama, ya. Apa yang kita konsumsi ini adalah hal-hal yang halal, yang bisa kita makan, nggak bisa kita nikmati. Nah mungkinlah corona hadir di Indonesia gitu. Pada saat itu pemikiran saya seperti itu. Waktu itu malah kita ini ya nyela-nyela, wah itu dilaknat. Ya. Nah itu ternyata prasangka saya salah. Corona hadir juga di Indonesia. Iya, ngendep Pak. Ya. Tanpa informasi apa tiba-tiba meledak. Nggak nelfon kita dulu gitu kan. Iya. Di sini saya melihat bahwa yang namanya wabah itu tidak pandang bulu. Dia nggak akan melihat agamanya. Dia tidak akan melihat suku rasnya. Siapapun bisa kena wabah, kena penyakit, kalau memang itu diizinkan oleh Tuhan. Jadi kita juga jangan berbesar kepala bahwa kita kan umat Islam ini senangnya berwudu, bersih kehidupannya, sedangkan orang yang kena corona ini orang yang kurang bersih kehidupannya gitu kan, kurang bisa menjaga kebersihan. Iya, misalnya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita kena juga, nah ternyata memang Tuhan ingin menguji kita sampai sejauh mana nih kita sebagai hambanya
tetap mau bersyukur dengan keadaan yang seperti apapun juga. Nah, disinilah saya merasa dengan corona yang ada saat ini, awalnya mengutuk, gue nggak bisa jalan-jalan lagi nih gitu kan, gue nggak bisa nonton bioskop lagi nih. Ya. Awal-awal emang jujur berat, ya karena kita biasa keluar beraktivitas, apa-apa ditutup oleh pemerintah. Selama 3 bulan waktu itu kan di awal-awal. Nah, itu benar-benar PSBB yang inilah, yang udah semi lockdown. Nah, di situ ternyata dengan keadaan seperti itu, saya jadi apa ya namanya? Ada waktu untuk berpikir. Ya, karena kita dipaksa sama Tuhan untuk berdiam diri di rumah masing-masing. Nah, terima kasih coronanya sebelah mana, Pak? Nah, nanti akan ke sana. Oh gitu ya, berdiam diri gitu ya. Ya, kita disuruh berdiam diri di rumah masing-masing. Kita nggak bisa kemana-mana. Di situ akhirnya saya memiliki momen yang dimana saya banyak berpikir. Karena aktivitas tidak terlalu banyak yang saya kerjakan. Nah, setelah saya berpikir dengan keadaan yang seperti itu, ternyata seharusnya bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merefleksikan kehidupan kita selama ini. Jadi ada refleksi gitu ya. Apakah banyak hal yang positif yang kita lakukan atau negatif yang kita lakukan? Ya, ternyata ketika saya merefleksikan diri saya, masih banyak hal yang negatif yang saya lakukan. Ya. Dan di situ saya bersyukur sekali gitu dengan keadaan yang corona seperti saat ini, di mana memang kalau dilihat dari kasat mata banyaknya masalah, dampak yang terjadi. Nah, tapi di situ ketika kita mau selalu mencari hal yang positif dalam keadaan yang meskipun parah sekalipun, insya Allah akan bantu kita untuk kita mendapatkan nilai-nilai positif dalam wabah pandemik problem yang kita alami tersebut. Untuk ini Pak, problem yang dialami sekarang kan sedang corona ya. Jadi bentuk-bentuk terima kasih kepada corona itu apa Pak? Banyak. Dengan corona yang tadi saya sebutkan ya, kita bisa merefleksikan diri kita. Kita bisa menilai kehidupan kita selama ini bagaimana, apakah banyak yang positif atau negatif yang kita kerjakan. Kalau banyak yang negatif yang kita kerjakan, kita mulai mencari tahu hal-hal positif apa saja yang bisa kita kerjakan agar hal-hal yang negatif ini pelan-pelan bisa kita tinggalkan. Ya, kayak contoh saya pribadi gitu, dulu nggak kepikiran pengen sharing seperti saat ini. Jadi bikin karya juga termasuk ya cara bentuk terima kasih kepada corona. Benar. Dulu nggak pernah kepikiran bikin podcast untuk sharing seperti saat ini ya, hal yang positif. Iya kan? Betul. Kita hanya bisa nonton di YouTube aja podcast yang sudah ada sebagai penikmat aja. Nah, tapi dengan adanya wabah seperti ini, kita akhirnya dapat melakukan hal-hal yang dulu tidak terpikirkan. Iya juga ya, benar-benar. Ya. Saya juga dulu malas menulis. Nah, dengan adanya wabah corona ini saya kepikiran kenapa saya bisa meluangkan waktu saya untuk menulis hal-hal yang positif yang bisa menyemangati masyarakat dalam keadaan yang bermasalah seperti saat ini.
Ya mudah-mudahan dengan ikhtiar saya ini sebagai amal jariah saya. Ya. Banyak lagi hal-hal yang positif yang saya lakukan. Misalnya saya memiliki waktu lebih banyak untuk membaca. Jadi konsepnya orang-orang juga di rumah bisa selingannya membaca gitu Pak ya. Iya, kita harus pikirkan apa nih yang kita bisa lakukan hal yang positif. Kalau kita terus mengutuki keadaan, ya kan nggak berubah juga keadaan kita. Gini-gini aja ya. Gini aja. Malah yang ada kita di rumah ribut terus sama keluarga. Betul. Karena emosi kita selalu kita lebih utamakan. Nah, disinilah waktu kita untuk malah berbenah diri. Betul. Kalau misalnya jikalau misalnya bahwa corona ini terus memanjang nih Pak, tahun 2 tahun beberapa tahun lagi ke depan, kira-kira cara berterima kasih yang terbaik itu apa ya Pak? Misalnya kan tadi sudah ada yang refleksi diri, terus berkarya, terus lagi untuk membuat suatu kebiasaan-kebiasaan baru yang ini. Tapi ketika ini panjang, kira-kira bagaimana Pak sebagai kita seorang yang memang mengetahui bahwa diri kita itu bisa berbuat sesuatu? Pertama, ketika kita sudah merasa pada saat ini kita melakukan hal yang positif, lanjutkan terus. Oh iya. Jadi jangan putus ya. Jangan putus, istiqomah terus. Istiqomah ya. Malah bagus. Wabah semakin lama Makin istiqomah. Kita mau ngapain lagi? Ya. Kita hanya lebih banyak di rumah. Ya. Mau keluyuran takut kena corona. Ya. Ya lebih baik kita isi hal yang positif yang sudah kita lakukan saat ini. Siapa tahu dengan lama timbul ide-ide baru untuk kita lakukan. Ya. Dan insya Allah ketika kita terus melakukan hal yang positif, hal-hal positif yang lain itu akan berdatangan. Kayak apa ya namanya? Ketika kita bercermin, kan kita akan melihat refleksi dari diri kita. Nah seperti itu. Jadi kehidupan itu seperti cermin. Ya. Apa yang kita ucapkan itu akan kembali ke diri kita. Karena itu ayatnya juga sudah ada. Ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi ketika hambanya mendapatkan musibah itu karena tangannya dia sendiri. Karena ulahnya dia sendiri. Ya. Ya, jangan nyalain Tuhan, kita diri Tuhan. Padahal kita tidak pernah coba introspeksi diri kita. Ya. Banyak kayak gitu banyak. Iya banyak kayak gitu. Dan disinilah kita harus memperbaiki diri kita. Ya. Jangan kita selalu gampang menyalahkan ya hal-hal yang di luar diri kita. Iya. Wah nih corona nih. Iya. Iya wah nih. Kasihan kan corona terus. Corona nggak salah apa-apa. Nah untuk yang bagi yang misalnya benar-benar terdampak secara ekonomi atau misalnya secara benar-benar dia penghasilan dan itu karena kan pembatasan yang dilakukan pemerintah itu sangat banyak ya Pak ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Nah apakah sebaiknya sebagai kita seorang yang ingin berikhtiar maksimal kita menghiraukan batasan tersebut untuk tetap untuk tetap melakukan sesuai dengan yang apa biasa kita normalnya, atau misalnya memang kita harus mengikuti tapi memikirkan jalan yang lain gitu Pak, atau misalnya yang dulunya kita jualan, misalnya yang dulunya kita seorang MC atau misalnya apa kan nggak bisa tuh, sekarang banyak yang acara-acara yang tidak boleh dilakukan, kerumunan dan lain-lain. Terus tiba-tiba kita harus berpikir harus untuk langsung wah ganti nih nggak boleh MC apa seperti itu atau gimana Pak? Kalau seperti itu ya kita harus memencet tombol survival mode dulu. Itu Pak. Ya, kita harus memencet tombol untuk
survive dulu di dalam kehidupan ini. Kan tadi Agung bilang kita tadinya sebagai MC ya. Ya, bisa contoh yang sering ada yang outdoor lah, di outdoor misalnya. Tiba-tiba nggak boleh nih, apa kita hanya terpuruk dalam kondisi atau seperti apa, Pak? Ya, karena manusia itu dikasih akal pikiran. Ya gunakanlah untuk berpikir apa nih langkah kita untuk bisa survive dengan keadaan yang seperti ini. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Akan timbul ide-ide baru untuk menjalani masa-masa survival ini. Oh, yang tadi refleksi dulu, terus ini dulu. Iya, benar. Kalau kita berpikiran positif, insya Allah juga akan memberikan hal yang positif kepada kita. Ketika kita tawakal kepada Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Tapi yang penting kita harus selalu berpikir positif kepada Allah dulu. Berprasangka baik gitu ya. Siapa tahu dengan keadaan kayak gini kita banyak berdiam di rumah, kita dapat merefleksikan diri kita, akhirnya kita menemukan ide-ide baru yang luar biasa. Dan hal tersebut malah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, coba kalau kita hanya bisa mengutuk, apakah hal positif yang kita bisa dapatkan? Ya, ketika kita hanya berkeluh kesah. Misalnya, udah nggak bisa nge-MC lagi nih, gitu. Iya, itu termasuk berkeluh kesah. Ya. Banyak, bukan hanya MC aja ya. Banyak sekarang profesi-profesi yang dihajar sama corona ini, gitu. Iya. Saya paham. Yang penting kita harus selalu memiliki pandangan yang positif kepada Tuhan. Ya, kita harus berprasangka baik terus pada Tuhan. Ya, jangan biarkan pikiran kita berprasangka buruk. Karena itu godaan pastinya. Baik, dengan keadaan kayak gini orang gampang tergelincir. Iya. Ya, ke arah mana gitu. Iya, gampang melakukan hal-hal yang negatif. Karena dia ingin jalannya instan. Nah, karena keuangan rada seret, jadi ingin melakukan hal-hal yang negatif misalnya. Contohnya kayak membegal seperti itu, ya, menipu orang, mencuri, gitu. Ya, mencuri. Dia ingin masalah dia itu cepat selesai. Padahal kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, itu akan membawa kita ke masalah yang baru dan lebih parah dibandingkan sebelumnya. Yang tadinya kita cuma kehilangan pekerjaan aja, sekarang nambah jadi di sama polisi gitu. Iya, nambah di penjara gitu. Akhirnya betul. Bagaimana coba? Apakah kita masih bisa mencari rezeki lagi buat anak istri kita? Ketika kita di dalam penjara, malah kita nambahin dosa. Udah dosa kita melakukan keburukan. Yang kedua, kita dosa terhadap keluarga kita. Akibat kita lah keluarga kita jadi hancur-hancuran hidupannya. Nah, di sini kita harus berpikir sebelum bertindak. Ya. Jangan sampai hasil pikir kita itu bukan membawa kita ke arah yang lebih baik, tapi malah ke keadaan yang lebih buruk. Oh iya, jadi arahkanlah langkah selanjutnya itu untuk menuju ke arah yang positif gitu Pak ya. Iya, cari solusi terus, cari solusi. Iya, karena itu udah janji Tuhan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama loh.
Ya, Ya nggak bisa kan? iya nggak bisa. Nggak bilang setelah ada kemudian. Iya, nggak telat gitu kan. Iya iya iya. Nah, di Oh. sini kita harus banyak bertafakur. Ya, ya insya Allah. Jadi saya sebutkan di awal, Tuhan nggak akan menguji manusia itu di luar kemampuan manusia. Tapi banyak aja manusia yang ngeluh gitu Pak ya. Ya itu emang udah sifatnya manusia, wajar manusia ngeluh, tapi jangan kelamaan. Yang kata guru saya, misalnya kita patah hati, bolehlah kita kesel, marah-marah, tapi 5 menit aja. Setelah 5 menit kemudian ya kita cari yang lain, pasangan yang baru. Tapi kalau kita berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan patah hati, itu kan namanya kita bodoh. Padahal di luar sana masih banyak lagi yang menarik hati kan. Kenapa kita harus tenggelam dalam kepurukan berlama-lama? Berarti kita yang bodoh gitu. Iya, terpurukan Pak ya. Ya, pasangan kita udah dengan orang lain, tapi kita masih meratapi. Nah, jadi cukup kata guru saya 5 menit saja kita marah-marahnya. Ya, jangan menjadi orang yang merugi. Iya benar. Nah itu benar-benar apa yang kata guru saya itu saya rasakan gitu. Karena dulu saya pernah kayak gitu. Meratapi nih Pak. Ya itu penting. Itu jadi refleksi diri saya. Iya iya. Ya. Bahwa dulu saya pernah kayak gitu tuh. Gue bodoh banget. Ya. Gue dipatahkan hati gue, terus gue meratapi dan waktunya sangat lama. Saya meratapinya dan membuat saya akhirnya tidak berkembang gitu. Iya, terpuruk. Nah, setelah guru saya ngomong kayak gitu, saya akhirnya merasa gue bodoh banget. Nggak apa-apa, telat nggak masalah. Istilahnya kesadaran kita. Yang penting kita sadar. Iya ya, yang penting ketika kita dapat masalah itu kita tahu kan, maksudnya bahwa Allah itu tidak akan menguji di luar batas manusia. Yang penting kita sadar gitu bahwa kita tahu itu. Nah, pentingnya kita memahami agama. Iya. Betul. Makanya di sini kita harus belajar agama dan berusaha memahaminya agar action kita, tindakan kita itu membawa kita ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, seharusnya dengan keadaan kayak pandemik seperti ini, kita memiliki banyak waktu nih untuk membuka lagi kitab suci kita baca, kita pahami. Nah, insya Allah di situ ada jawaban dari permasalahan kita. Karena kitab suci itu kan ada manual booknya manusia. Tuhan lah, Allah yang lebih tahu manusia itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia udah tahu manual book kita kitab suci, juga mau baca. Tapi kita tidak mau baca, tidak mau kita pahami. Iya itu. Ya. Betul. Kita malah mencari solusi ke dukun. Hal-hal yang negatif gitu. Karena dukun juga manusia masih punya banyak masalah. Dukun itu sejenis profesi. Nah, disinilah kita harus sadar gitu bahwa kok kita udah tahu bermasalah, butuh bantuan, tapi kita masih mencari bantuan itu kepada manusia lagi, ya, yang juga memiliki banyak masalah. Ya lebih baik kan kita curhatnya, ya, terus meminta pertolongan itu ya kepada menciptakan kita. Kalau kita mau sadar, ya. Nah, disitulah pentingnya kita memahami agama. Oh iya, jadi salah satu cara berterima kasih kepada Corona itu adalah kita juga harus semakin memahami agama ya Pak. Ya itu. Karena dulunya mungkin yang kita lalai gitu kan.
apa sih gitu, baca-baca kitab apa sih apa gitu, kitab itu dikesampingkan. Tapi zaman sekarang kan, atau misalnya kondisi sekarang kan, kita mau tidak mau tuh tiba-tiba ini dapat tidak yang ternaruh oleh kita gitu. Dan di situ ada di manual book itu ada jalan atau way outnya seperti apa gitu. Benar. Nah, ternyata dengan keadaan kayak gini banyak hal positif yang bisa kita dapatkan. Iya, betul. Yang tadinya Al-Quran kita berdebu gitu. Saking udah lama yang nggak kita buka-buka, ya, mulai kita buka lagi. Karena kita bingung mau minta tolong sama manusia juga. Tetangga gua banyak kesalahan, suami juga dipecat. Iya. Ya. Kita mau minjam uang juga banyak orang-orang yang nggak mau meminjamkan. Iya, betul. Ya, karena mereka juga sekarang berusaha untuk survive, bertahan hidup. Bertahan hidup juga sama. Ya akhirnya kan mau nggak mau kita harus minta kepada siapa lagi. Nah, kalau saya sih mikir bahwa corona ini memang sengaja sama Tuhan, sama Allah, untuk kebaikan hambanya sendiri. Iya, baru pada ingat lagi gitu ya. Iya, ini karena Tuhan sayang loh sama kita. Ya, kalau Tuhan nggak sayang sama kita, sedangkan kita selalu berbuat keburukan, salah. Ya. Pasti Tuhan langsung mengazab kita saat itu juga. Iya, berkata mah ditolong dengan cara yang pahit gitu ya. Benar. Ya kayak pengalaman saya pribadi lah, saya sering banyak berbuat dosa yang dilarang oleh agama ya. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu ternyata sayang sama saya. Saya selalu diingatkan. Iya. Tapi diingatkan dengan hal yang gak enak. Iya. Kadang kan kita fokus pada kegak-enakannya, Pak ya. Iya. Pada corona. Apa sih corona? Ternyata ketika kita reframing lagi, oh ini ternyata maksudnya. Iya. Pasti ada maksud. Iya. Di balik setiap masalah, setiap musibah. Yang penting kita harus mencari tahu apa yang bisa kita lakukan, solusinya apa. Dan ketika kita melakukan hal tersebut secara konsisten, insya Allah ya kita ingat aja di Tuhan itu gitu, bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan manusia. Kalau ingat kita ke situ, insya Allah kita akan selalu percaya diri. Betul. Saya juga dulu ngerasa bahwa, kok gue banyak masalah ya kehidupan. Iya. Kalau nggak pengen masalah, mah jangan hidup. Benar, karena dulu jujur saya nggak dekat dengan agama. Ya. Iya. Tidak ada yang mengajari saya gitu. Saya harus bersikap seperti apa. Nah, disinilah akhirnya saya dulu banyak mengeluh. Nah, tetapi Allah masih sayang sama saya. Saya diketemukan guru yang mau membimbing saya. Dan hal itu ya sangat saya syukuri gitu. Ternyata saya masih ditemukan oleh orang-orang baik. Nasihat-nasihat yang diberikan kepada saya itu membuat wawasan saya semakin luas. Nah, ternyata memang manusia itu nggak boleh memiliki waktu lagi untuk berkeluh kesah. Ya, kita harus selalu berusaha untuk berpikir positif dalam setiap keadaan. Yes, dan itu kuncinya. Ya, kuncinya itu memang Tuhan itu memberikan pertolongan itu ada yang kita sadari, ada yang enggak gitu. Ya itu memang kita tuh tantangannya. Iya, harus peka banget gitu ya. Kadang kan ada peka banget. Dan Tuhan juga memberi pertolongan itu nggak pandang bulu gitu, ke siapa aja dikasih gitu. Iya, karena maha adilnya. Mau yang inilah, mau yang itu, mau ini dikasih. Tapi ada yang bisa membacanya, ada yang bisa sadar menyadarinya, ada yang terus tetap tidak mau untuk mendekat. Nah ini kalau saya pribadi memang hidayah itu tidak datang dengan sendirinya. Benar kata guru saya, kita harus mau menjemput hidayah tersebut. Oh, jadi hidayah yang datang sendiri itu nggak ada Pak sebenarnya Pak?
hanya di sinetron Hidayah. Iya, tenggelam. Baru kita insaf. Ya kita harus berusaha untuk mendekatkan diri kita pada yang menciptakan kita. Ya. Dengan adanya musibah, masalah yang membuat kita seperti kayak nabrak tembok, itu membuat kita akhirnya jadi sadar bahwa apa-apa yang kita lakukan saat ini mungkin yang membuat kita bertemu dengan masalah, dan itu bagus, malah itu cara Tuhan untuk menyadarkan kita. Nah, tapi kalau kita tidak diberikan masalah, nggak diberikan tembok yang membentur kepala kita, mungkin kita merasa apa yang sudah kita lakukan ini baik-baik saja. Ya, misalnya kita nyolong nggak pernah ketahuan, atau enggak kita berbuat maksiat nggak pernah ketahuan, kita korupsi nggak pernah ketahuan sampai akhir hayat kita. Nah, coba bayangkan setelah akhir hayat kita masih akan ketemu dengan hari pembalasan. Nah itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Nah itu masih mending Allah ingatkan kita dengan musibah. Coba Allah ingatkan dengan azab. Kita udah nggak ada waktu untuk taubat lagi gitu kan. Ya udah, sayang kita akan celaka di dunia, celaka juga di akhirat. Itu yang kita harus hindari. Makanya saya sangat berterima kasih dengan Corona. Oke, baik. Terima kasih Corona, terima kasih Pak Doni. Terima kasih semuanya. Oke, baik, semua saat jelas ya, dari mulai awal refleksi, terus bersyukur, ditambah lagi kita harus kontemplasi juga dan melakukan hal-hal positif, berkarya dan yang lain. Tadi juga ada pembahasan terkait tentang bagaimana jika panjang, bagaimana kita harus men-switch diri kita, dan bagaimana kita harus bersikap ketika Tuhan memberikan ujian. Itu memang sudah dipaparkan di podcast Beyond Education pada hari ini Pak ya. Iya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pendengarnya, bisa juga bermanfaat bagi kita semuanya, dan pada umumnya masyarakat Indonesia dan seluruh dunia yang sedang terkena dengan dampak Corona ini. Ya, selalu semangat. Apapun keadaannya. Makasih Corona. Oke, baik, terima kasih Pak Doni pada sama-sama. Pagi hari ini. Kita sampai jumpa di podcast Beyond Education selanjutnya. Terima kasih Pak Doni. Sampai jumpa.